Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Pertama sebelum belajar kita doa bersama dulu ya. Silakan dipimpin sama kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Yang jadi dirijen hari ini siapa? Indonesia. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berdayakan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Terima kasih. Sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Kelas 8A. Amelati. Ada. Oke, angkat tangan ya. Asifa, Dina, Krista, bisa tuh. Sakit. Oh, sakit. Ulan, Jafira. Hari ini kita akan belajar tentang peraturan di rumahku, di sekolahku, di tempat tinggalku, dan juga di negara. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar di bab 2. Oke, ada yang tahu pengesahan Undang-Undang Dasar itu tanggal berapa? Masih ingat? Cung? Baru? Oke, 18 Agustus ya. Kalau misalkan perumusannya yang kita presentasikan kalian per kelompok itu dari tanggal berapa? 10 sampai 18 apa? Oke, betul ya. Nah, jadi ketika kita belajar kemarin di bab 2 tentang Undang-Undang Dasar, sekarang di bab 3 kita belajar tentang peraturannya. Ya. Tujuan mempelajari peraturan di rumah ini, pertama, peserta didik mampu menganalisis peraturan yang ada di lingkungan rumah, sekolah, tempat tinggal, dan juga di negara. Nanti menganalisis peraturan apa saja yang ada di rumah, sekolah, masyarakat atau tempat tinggal serta di negara. Kedua, peserta didik mampu menguraikan peraturan di rumah, sekolah, terus di tempat tinggal, di negara, dan beserta akibat yang jika melanggar peraturan tersebut. Nah, kalian akan mengetahui apabila akibat melanggar aturan tersebut nanti bakal bagaimana. Oke. Sebelum ke materi, Bapak pengen kalian nonton video ini dulu ya. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih penting? Penjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kita nih. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan mau lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilapori, anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kaya di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita.
kita biar gak update statusnya jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau game sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apa dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Kira-kira siapa yang mau jawab? Repan? Tentang aturan di tempat tinggal, di rumah, sama di negara. Jadi intinya kalau kita gak punya aturan itu bakal berbahaya juga ke diri kita. Jadi betul, dari video tersebut kita belajar bahwa hidup tanpa aturan itu akan seperti apa? Kelihatannya kacau, ya kata Nova betul. Kacau, terus orang itu akan berbuat semena-mena, ya bebas kehidupannya, mau kayak contoh tadi ya, membunuh orang, mengejek orang, dan ya. Untuk kita menjaga tetap fokus sebelum ke materi selanjutnya, kita explain dulu ya. Nah, explainnya namanya tepuk fokus. Jadi kalau Bapak bilang tepuk fokus, contohin dulu ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, siap? Bisa nggak? Bisa. Jadi biar kita relax ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, terima kasih. Setiap tempat memiliki aturan baik di rumah, sekolah, masyarakat maupun di negara. Peraturan dibuat untuk ditaati agar kehidupan yang tertib, teratur dapat tercapai. Bapak bertanya, apakah kalian pernah melanggar peraturan tidak? Jangan pernah. Ayo sebutkan pelanggaran apa yang pernah kalian buat. Mau itu di rumah, sekolah, masyarakat, atau siapa ini? Lewat salah. Salah. Oke. Di mana, di rumah, sekolah? Di rumah. Oke. Apabila kamu melanggar peraturan di sekolah, di rumah, misalnya telat sholat, akibatnya apa? Dimarahin orang tua. Kalau di sekolah ada yang pernah melanggar peraturan? Gak ada, yakin gak ada. Nova? Baju keluar. Kira-kira akibatnya apa? Dimarahin guru. Jadi setiap lingkungan pun punya aturan ya, mau sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan juga di negara. Dan ada akibatnya, mau itu akibat atau sanksinya yang rendah sampai dengan sanksi yang tinggi. Ya, peraturan di rumah. Setiap rumah kan nggak mempunyai aturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan kondusif. Contoh, biasanya aturan di keluarga itu berasal turun-temurun dari nenek kalian, ya dari orang tua kalian dari nenek atau kakek kalian. Misal contoh apa? Ya, yaitu menjaga sopan santun, menjaga etika, dan menjaga adab kepada sesama anggota keluarga orang lain. Contoh, misalnya kalian diajarkan berbicara yang baik kepada yang lebih tua, yang paling rendah, itu diajarkan oleh siapa? Orang tua. Orang tua kalian dulunya itu diajarkan oleh siapa? Iya, kakek atau nenek. Makanya sampai kapanpun aturan yang tidak tertulis seperti itu biasanya akan diturunkan ke yang bawah. Makanya disebut dengan turun menjaga adab, menjaga sopan santun seperti itu. Ya, pelanggarannya apa kalau di rumah? Kita bisa lihat dari gambar. Kira-kira gambar satu apa tuh? Tidak mendengarkan orang tua. Jadi orang tua itu nyuruh kalian membelikan cengek, bisa kalau bahasa Sunda ya. Gak mau. Kalau nggak ada ongkir. Ya, gitu. Oke, yang kedua apa? Berebut mainan. Kalau zaman dulu mungkin bisa ya berebut mainan. Kalau sekarang berebut apa kira-kira? Iya, berebut handphone. Ya, mau sama kakak, mau sama adik, yang satu pengen nonton Melon, yang satu pengen nonton TikTok. Gitu kan ya? Oke, yang ketiga itu kira-kira apa? Gambar apa tuh? Hah? Ini gambar apa? Iya, rumah berantakan sampai orang tua pusing. Jangan gitu ya, kalau sudah ya. Kita lanjut ke peraturan sekolah. Setiap sekolah mempunyai aturan yang disebut dengan tata tertib untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Aturan ini melibatkan warga sekolah. Warga sekolah itu siapa aja? Ada yang tahu? Siswa, guru, petugas kebersihan, apalagi
kepala sekolah ya, terus pegawai TU, dan juga yang di kantin masuk gak warga sekolah? Masuk, karena di lingkungan sekolah. Secara umum masing-masing sekolah pasti mempunyai aturan sama seperti menjaga ketertiban sekolah, dari mulai kata-kata memakai seragam sekolah ya, atau seragam sekolahnya yang dikeluarkan itu termasuk pelanggaran nggak? Pelanggaran kan ya, dari mulai memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya, tidak boleh pakai koko di hari Senin. Kita lihat pelanggaran apa yang biasanya terjadi di sekolah. Gambar pertama, ini gambar pertama kira-kira apa? Ya, alat sekolah biasanya akan dikunci gerbangnya, tidak bisa masuk. Kedua, kira-kira apa nih? Ke sekolah apa? Naik benteng. Ya, ada yang pernah? Gak ada dikasih 5 ya? Bagus. Oke. Yang ketiga, betul bullying? Ya, ini yang pernah viral ya waktu itu tentang bullying. Kasus bullying di sekolah itu sangat banyak sekali. Dari mulai bullying atau perundungan secara verbal maupun secara fisik. Ini kira-kira maksudnya ke verbal atau fisik? Fisik. Sebelum fisik mungkin ada verbal dulu ya, dengan kata-kata kasar dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya, peraturan di lingkunganku atau di masyarakat. Masyarakat memiliki aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik hingga gotong royong. Tujuannya sama, yaitu mendisiplinkan ketertiban bersama warga masyarakatnya. Di masyarakat terdapat lembaga yang membuat aturan seperti di tingkat RT, RW, kelurahan, bahkan kecamatan. Bapak mau tanya dulu nih, contoh. Ada nggak aturan yang di masyarakat kamu? Contohnya apa? Ada yang menjawab nggak? Yang mau memberikan contoh nih, aturan yang ada di masyarakat kalian. Ada? Oh, ada. Mengadakan ronda malam, soalnya kalau di rumah kan suka ada pemanggilan kayak maling. Oh gitu, sering terjadi pencurian gitu kan ya, makanya diadakannya ronda malam. Oke. Ada lagi? Tidak boleh memakai bising. Oke, tidak boleh memakai knalpot bising. Nah, contoh di pemukiman ya, pemukimannya lumayan sempit, pakai knalpot bising. Itu satu RT merasa bising. Ya, nah itu termasuk pelanggaran. Terakhir di peraturan negara, ini ruang lingkupnya lebih luas lagi. Nah, jadi berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Indonesia dengan keberagamannya. Oke, pelanggaran di lingkungan tempat tinggal, kira-kira apa nih? Ya, masih banyak masyarakat yang sering buang sampah ke sungai. Ya, terus kalau nggak ke sungai juga kira-kira kemana? Ke solokan. Ketika solokan mengempat, jadinya apa? Banjir. Ya. Dan kedua, kira-kira gambar apa? Apa nih? Ada yang bisa nggak? Ya, jadi kita hidup berdampingan dengan orang lain, dengan tetangga, bisa menghargai waktu dan kondisi. Misal contoh, rumahnya tuh berdekatan, tidak boleh mengadakan acara, misalkan kayak Repanda malam-malam, kayak dangdut, misalkan jam 11 malam nggak boleh. Ya, karena mengganggu kenyamanan atau ketentraman yang lain ya, tetangga yang lain. Jadi kita harus bisa menghormati dan menghargai sesama. Bukan aturan yang jelas yang disepakati bersama. Jadi saking beragamnya itu, negara kita tuh perlu sebuah aturan untuk berlaku semuanya dari perbedaan tersebut, yang disepakati bersama dan bersifat mengikat agar semua dapat berjalan dengan baik dan menciptakan ketertiban kesejahteraan. Contoh pelanggarannya, yang pertama, gambar apa? Yang pakai helm atau pelanggaran lalu lintas ya. Misalkan di sini ada yang pakai motor bonceng bertiga, boleh nggak? Enggak. Yang kedua, gambar pembunuhan, itu tidak boleh ya, apalagi membunuh. Yang terakhir, korupsi, pencurian uang atau korupsi. Ini termasuk pelanggaran di lingkungan negara. Bapak akan membagiin LKPD. Setiap LKPD ini diberikan permasalahan ya, tentang apa? Tentang aturan, peraturan di rumah masyarakat,
sekolah, bahkan di lingkungan negara. Silakan kalian analisis permasalahan tersebut dan setiap kelompok bebas. Boleh nanti jawabannya mau dibuatkan peta konsep, tahu peta konsep atau mind mapping, ya, atau dengan narasi seperti biasa. Itu dibebaskan sesuai dengan minat kalian. Bawa dulu ya. Kelompok 1. Di dalam LKPD itu ada QR code. Kalian harus bisa men-scan. Ada kan ya? Alat untuk scan-nya? Oke. Nah, di dalam QR code tersebut terdapat sebuah artikel berita yang berhubungan dengan peraturan-peraturan serta pelanggaran, baik itu di sekolah, rumah, masyarakat maupun di negara. Silakan kalian analisis. Ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan analisis. Selanjutnya dibalik lagi LKPD-nya ada. Nah, kalian tinggal menyebutkan apa tuh kira-kira, tuliskan 2 peraturan di lingkungan rumah, sekolah, tempat tinggal dan masyarakat serta akibatnya bagi melanggar. Nanti setiap kelompok mempresentasikan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham semuanya cara mengerjakannya? Sudah. Oke. Kalau misalkan ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Pak, saya tidak paham. Untuk mencari referensinya, Bapak bagikan handoutnya ya. Atau mau mencari dari referensi internet juga boleh. Boleh. Tinggal bawa aja Pak. Saya langsung boleh. Ya. Oke. Ada yang udah siap presentasi? Ya, kelompok siapa pertama? Kelompok 1 atau kelompok 3? 3? Yang ketiga? Ya, boleh. Saya presentasi dulu ya. Dulu yuk. Minum air hangat setiap pagi. Jangan lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi-pagi harus semangat. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Beribadah harus tepat waktu, membantu orang tua. Dua, sekolah. 1. Menggunakan seragam sekolah dengan rapi dan lengkap. 2. Datang ke sekolah tanpa disiplin. Tempat kita. 1. Mengadakan keberanian. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, lingkungan negara. Berkendara menggunakan helm. Dan yang kedua, tidak menggunakan narkoba. Diberi teguran oleh orang tua bila tidak membantu dimarahi oleh orang. Kita di sekolah diberi teguran oleh guru, diberi sanksi berupa denda dan teguran. Peraturan di negara akibatnya terjadinya kecelakaan dan terkena tilang. Dan yang kedua, menggunakan narkoba akan terkena sanksi berupa denda dan penjara. Apa yang kalian dapatkan dari artikel tersebut? 1. Viral aksi bullying siswi SMP di Sumsel, korban disuruh sujud dan cium kaki. 2. Peraturan di lingkungan apa yang sudah dilanggar, peraturan sekolah. Apa akibat dari peraturan tersebut? 1. Dihukum. 2. Diberi sanksi. 3. Ancaman penjara. 4. Bagaimana solusinya supaya pelanggaran tersebut tidak
terjadi lagi. Mengadakan sosialisasi tentang bullying, menasihati pelaku bullying, dan jika menjadi korban, laporkan kepada orang tua atau guru. Sekian cukup presentasi dari kami. Presentasinya usai begitu cepat, seperti halnya yang seperti dia, kisahnya singkat tapi kenangannya begitu melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik LKPD. Tuliskan dua peraturan di lingkungan rumah. Yang pertama, tidak boleh pulang larut malam. Yang kedua, jangan meninggalkan sekolah. Lingkungan sekolah. Di sekolah memakai seragam sesuai jadwal. Tidak boleh berpacaran di lingkungan sekolah. Di tempat tinggal 1. Tidak boleh memakai laptop PC. 2. Tidak boleh mengadakan acara besar di malam hari. Di lingkungan negara, pertama mematuhi aturan lalu lintas dan tidak boleh melakukan pembunuhan. Penjelasan dari akibat melanggar aturan rumah, yaitu dimarahi orang tua. Di sekolah ditegur guru atau sanksi kecil. Di lingkungan ditegur warga atau RT. Di negara dipenjara atau sanksi denda. Kedua, apa yang terjadi? Pelanggaran knalpot, rem, dan melanggar aturan. 2. Peraturan di lingkungan apa yang sedang dilanggar? Di lingkungan negara. Apa akibat dari melanggar peraturan tersebut? Denda yang cukup besar dan menahan kendaraan. Bagaimana solusinya supaya pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi? Jangan dijual belikan lagi knalpot, rem, dan menggunakan kendaraan yang lengkap. Sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Kalau sudah kita simpan dulu HP-nya. Ya. Kita tepuk wow dulu, kita speaking dulu biar kalian relax sekian. Ada namanya tepuk wow. Kalau Bapak bilang tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa? Bisa. Ya, oke. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Bapak akan memberikan soal evaluasi ya dari presentasi kalian. Tentu tadi tiap kelompok itu bagus ya. Bapak tadi sudah keliling ya, kelompok 1, 2, 3 ada yang dibikinkan dengan peta konsep, ada yang dibikinkan juga dengan narasi biasa. Permasalahannya berbeda-beda. Tadi ada yang tentang pelanggaran lalu lintasnya. Terakhir yang pertama tadi yang tentang pembulian. Itu berarti di sekolah dan kalau ini di lingkungannya. Oke, untuk evaluasi Bapak sudah bagikan lingkuisisnya. Ada handphonenya semuanya? Ada. Oke. Silakan kalau ada diklik linknya, Bapak sudah kirim ke grup ya, grup kelas. Oke, kalau sudah Bapak mulai ya. Silakan kalian isi, ada berapa soal? 10 soal. Oke, perolehan sementara itu yang pertama Asyifa, kedua saling susul antara Yanti, Jafira, Jason. Sudah semua? Oke. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tidak? Kita belajar tentang apa? Menyimpulkan
pembelajaran hari ini? Desti apa? Tentang peraturan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Mempelajari banyak peraturan kelima. Terus jika tidak adanya aturan, kita akan terancam. Terus kita juga harus mengetahui aturan dan kita ingin melakukan hal itu harus tahu sanksinya. Oke, bagus. Ada lagi yang mau nambahin? Aku nambahin. Ya. Jadi di pelajaran kali ini kita mengetahui banyak aturan dan aturan jadi kita bisa mencegahnya. Oke, bagus sekali ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sebuah peraturan di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan juga negara beserta akibatnya. Mudah-mudahan kita akan selalu menjalankan peraturan dimanapun berada. Siap? Siap. Oke, untuk terakhir ya kita ice breaking lagi. Perhatikan yang ada di layar. Oke. Warna yang dilihat bukan tuliskan. Nanti kita lebih cepat lagi. Terima kasih. Ya. Untuk sekarang Bapak sudah membagi ke grup yaitu refleksi pembelajaran. Ada nggak link tadi? Ya, coba diketik, diklik, diklik refleksi pembelajarannya. Nah, pertanyaannya. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit. Yang sederhana saja. Yang menurut kalian belajar hari ini itu seperti apa? Kalau sudah silakan diklik publikasi. Nih, ada nih Hasifa. Sangat menyenangkan. Ayo, satu lagi. Ini ada publikasi. Ya, langsung nanti ada nama. Nah, isi namanya sesuai nama kalian. Tuh, Nuraini, lihat. Ya, masya Allah seru sekali. Masya Allah, ya. Dan menyenangkan. Ini siapa? Grace. Oh, itu lupa, kayaknya lupa ganti nama ya. Oke, sangat menyenangkan. Tidak ada yang sulit bagi saya. Tidak ada, saya berusaha bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya ya. Oke, jadi silakan disimpan dulu handphonenya. Sudah, nanti kita bisa dilanjut diisi lagi. Terima kasih buat semuanya. Hari ini kita belajar tentang peraturan dimanapun berada. Jadi Bapak harap kalian harus mematuhi peraturan dimanapun, mau itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, sampai di negara. Siap? Siap. Siap untuk mematuhi peraturan? Siap. Ya, oke. Untuk pembelajaran ini cuma sekian. Sebelum kita mengakhiri, ya, minggu depan kalian silakan mempelajari materi di rumah, yaitu berkaitan dengan pengertian tata urutan perundang-undangan. Ya, sebelum kita akhiri, Bapak pengen pimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silakan. Semoga pembelajaran hari ini selesai. Alhamdulillah baiknya, mari kita berdoa, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa sukses, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak harap kalian tetap semangat. Walaupun nggak punya penyemangat, harus tetap berjuang walaupun tidak punya ayah. Karena yang harus diperjuangkan adalah cita-cita, bukan cinta-cinta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.